Halo semuanya, balik lagi sama aku Riza Septiani Subrata, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan. Hari ini aku mau bikin rutinitas bulanan yang sudah jadi kebiasaan wajib, yaitu budgeting bulanan. Nah, karena sekarang sudah mau masuk bulan September, kita berada di akhir bulan Agustus. Waktunya kita atur keuangan lagi supaya tetap aman sampai di akhir bulan nanti. Di video ini aku bakal tunjukin langsung catatan budgeting aku, berapa pemasukan, berapa pengeluaran, sampai pembagian ke setiap posnya. Jadi yuk bareng-bareng kita bikin rencana keuangan keluarga kita supaya bulan ini lebih teratur. Tapi sebelum masuk ke budgeting September, kita evaluasi dulu keuangan Agustus kemarin. Kenapa? Karena kalau nggak ada evaluasi, kita nggak tahu apakah budget yang kita sudah buat benar-benar berjalan dan cukup atau cuman jadi tulisan di buku tulis aja. Kita mulai dari bulan Agustus kemarin. Pertama aku cek dulu sisa-sisa uang di setiap posnya. Kalau masih ada sisa, berarti masih terlihat tanda-tanda kehidupan. Sisa dari token listrik tidak ada karena langsung aku transfer ke pak suami. Terus lanjut paket internet kemarin aku skip, jadi tidak mungkin ada sisa. Tagihan PDAM masih ada sisa 19.000 karena kemarin habisnya itu 31.000. Terus LPG dan galon masih ada sisa 15.000. Untuk hitungannya nanti aku kasih ya di gambarnya, kalian bisa lihat perinciannya. Untuk beras masih ada sisa 20.000 karena harganya masih 80.000. Tapi untuk bulan September kayaknya harganya naik deh. Terus lanjut ada apa lagi ya? Iuran gereja habis, tabungan kesehatan habis, belanja bulanan habis, arisan juga habis, dan terakhir ada wifi sisa 1.000. 1.000 itu termasuk uang ya, jadi jangan disia-siakan, tetap harus dihitung. Oke, kita hitung semuanya di sini, tapi tunggu ya, aku ambil kalkulator dulu. Daripada aku harus menghitung manual, lebih baik nanti dibantu sama alat karena takutnya nanti ada kesalahan. Oke, lumayan banget, sisanya masih ada 55.000, jadi tinggal aku tulis aja. Dan untuk bulan Agustus ini aku udah selesai evaluasinya dengan sisa budgetnya 55.000. Untuk uangnya langsung aku hitung aja sudah cocok atau belum dengan totalan yang tadi sudah aku hitung pakai kalkulator. Dan di sini nominalnya sama 55.000, jadi udah bener ya. Dan untuk bulan Agustus, puji Tuhannya tidak ada yang perlu ditambah atau dikurangin. Lanjut, kita budgeting di bulan September. Dari setiap evaluasi kita bisa belajar. Yang pertama, setiap pos yang kita anggarkan apa masih aman terkendali. Yang kedua, bisa berusaha mengkontrol pos yang bocor di budgeting bulan depan. Yang ketiga, tabungan harus diutamakan atau disisihkan dulu supaya lebih aman. Dan yang terakhir, kalau ada sisa artinya kita masih aman. Jadi intinya setiap evaluasi memberi kita pembelajaran mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikurangi, dan mana yang harus ditambah porsinya. Budgeting bukan soal sempurna, tapi soal belajar dari bulan ke bulan. Evaluasi budgeting bulanan itu ibarat kayak kaca spion dalam perjalanan keuangan kita. Tanpa evaluasi, kita bisa saja melaju kencang, tapi nggak sadar kalau arah kita itu salah. Dengan evaluasi, kita bisa melihat apakah rencana yang sudah dibuat benar-benar bekerja atau perlu diubah.
Kuncinya bukan sekedar menghitung uang masuk dan juga uang keluar, tapi belajar dari setiap angka yang kita tulis. Kalau berhasil, kita rayakan kecil-kecilan karena itu tanda disiplin kita berbuah. Kalau meleset, ya jangan merasa gagal, justru disitulah letak pembelajaran yang bisa bikin kita makin pintar mengatur uang. Jadi anggap evaluasi ini bukan pekerjaan membosankan ya, tapi seperti check up kesehatan keuangan yang bisa bikin hidup kita lebih tenang, tabungan kita bisa terjaga, dan finansial stabil yang kita harapkan bisa kita dapatkan. Dan sekarang kita sudah masuk di budgeting September. Membuat anggaran budgeting itu juga bukan hal yang bisa sembarangan asal tulis angka atau nominal. Anggaran yang dirincikan harus realistis karena itu ibarat diet yang sesuai kemampuan. Kalau terlalu ketat, kita bisa cepat nyerah. Kalau sesuai kondisi, lebih mungkin kita bisa konsisten ngelakuinnya. Karena hidup itu bukan cuma sekedar bayar tagihan aja. Ada juga jajan, hobi, kesenangan, dan lainnya. Anggaran realistis mengakui itu dan bukan menutup-nutupi. Dari situ aku membuat sinking fund self reward dan tabungan emas. Itu semua untuk membayar kesenanganku. Kategori self reward aku bisa pakai untuk beli jajan. Kategori tabungan emas bisa aku pakai untuk hobi koleksi emas aku. Jadi aku tuh seneng banget belanja emas. Buat kalian jangan terlalu ketat untuk budgetingnya supaya kalian juga bisa berjalan secara fleksibel dan gak bikin gagal. Oke, lanjut untuk budgeting di sini aku tinggal isi di setiap posnya aja seperti biasa angkanya. Untuk token listrik itu 300.000. Lanjut paket internet 50, tagihan PDAM 50, LPG dan galon nominalnya masih sama karena menurutku itu masih cukup juga. Lanjut ada beras 100.000, ini juga masih cukup 5 kilo per bulan. Lanjut untuk iuran gereja 30.000. Uang ini mau langsung aku kasih ke orang yang pegang catatan iuran gereja supaya aku nggak ada nunggak kayak bulan kemarin. Cuman karena alasan dia nggak bawa dompet, akhirnya aku nggak bayar-bayar. Padahal uang itu udah aku sisihin. Terus lanjut ada tabungan kesehatan 150.000, itu tabungan untuk keluarga aku. Lanjut ada belanja bulanan. Kemarin uangnya udah aku ambil duluan 500.000 untuk belanja di Krismart dan habisnya 411.000. Untuk 11.000 nya aku ambil dari uang dompet dan 400 nya dari belanja bulanan. Jadi sisa uang belanja bulanan masih ada 100.000. Di sini uang belanja bulanannya lumayan gede sampai 400.000 karena ada skincare Eliona yang masuk di budget bulanan kali ini. Biasanya aku pisah, tapi karena nanti tabungan Eliona aku masukin ke tabungan dia sendiri, jadi ya udah skincare ikut aku. Untuk pos arisan masih sama 160.000, 100-nya tabungan, 30.000-nya PKKRT, 30 lagi PKKRW. Dan untuk kategori yang terakhir ada wifi, nominalnya juga masih sama 320.000. Entah itu sisanya kayak kemarin 1.000 atau 2.000, itu tergantung dari adminnya. Oke, untuk dompet disiplin di sini sudah selesai. Kita mau masuk di binder tabungan sinking funds. Ada banyak tabungan yang aku persiapkan dan puji Tuhannya ada beberapa yang selesai seperti dana darurat, terus tabungan emas. Itu puji Tuhan aku seneng banget. Pentingnya menyisihkan tabungan itu untuk mengamankan masa depan karena tabungan adalah bekal perjalanan kita. Dengan tabungan kita punya cadangan untuk kebutuhan mendatang seperti dana pensiun yang sudah aku persiapkan. Di sini aku isi 200.000 per bulannya. Meskipun dengan nominal yang jauh dari standar, tapi aku seneng aja bisa ngumpulin uang untuk tabungan ini. Dan tabungan ini kalau nggak salah sudah berjalan sekitar 5 tahun.
Jadi kalau aku total semuanya dari awal menikah sampai tahun 2024 ada 54 bulan, aku kali 200.000 aja sudah 10.800.000. Puji Tuhan uang dana pensiun yang terkumpul sudah ada segitu dan aku masukkan ke rekening. Jadi bukan uang cash yang aku simpan. Dan itu belum termasuk dari uang dana pensiun yang ada di binder untuk tahun 2025. Oke, lanjut. Tabungan dana darurat aku skip karena memang sudah selesai. Puji Tuhan udah dapat 3 juta. Lanjut untuk dana pendidikan Eliona. Di sini uangnya aku masukin 500.000 karena memang ada uang tambahan 500 khusus untuk pendidikan Eliona. Aku sadar sekali tanpa tabungan pendidikan para orang tua bisa stres karena harus keluar dana besar sekaligus. Makanya aku nabung sejak dini untuk sekolah Eliona supaya menghindari stres tambahan. Karena menurut aku merawat anak itu udah bikin stres, apalagi kalau harus mikirin biaya sekolahnya. Malah makin stres. Aku buat tabungan pendidikan anak ini bukan hanya soal uang, tapi bentuk kasih sayang dan tanggung jawab aku untuk memastikan Eliona mendapat pendidikan terbaik. Meskipun dari awal aku memang berpikir Eliona sekolah negeri aja, tapi aku mau mempersiapkan les yang cukup banyak untuk menambah skill atau kemampuan dia. Karena hidup bukan soal pintar pelajaran aja, tapi harus punya skill yang bisa ditonjolkan. Aku sih sudah mempersiapkan Eliona bisa les renang, les musik, entah itu apapun alat yang dipilih, gitar, keyboard, drum, atau apapun itu, aku serahin aja ke dia sesuai dengan keinginannya. Tapi Eliona juga tetap les pelajaran kok. Dan aku berharapnya sih Eliona bisa masuk di tempat les seperti lembaga, entah itu Kumon, Ganesha, atau apapun itu. Tapi ya kita sesuaikan aja dengan kemampuannya dan kemampuan dompet bapaknya. Oke, lanjut tabungan ketiga. Di sini ada tabungan untuk rumah, untuk renovasi, untuk makeover atau apapun itu aku isi 100.000. Biasanya kan 50.000 per bulan. Di sini karena untuk dana darurat udah selesai dan gak keisi, jadi tabungan rumahnya aku tambahin. Lumayan biar cepat selesai karena ini menurutku tabungan yang sepertinya jauh dari angka yang seharusnya. Oke, untuk logam mulia udah selesai juga. Dan di sini aku mau pil emas yang kemarin aku beli karena ada beberapa yang komentar kalau setelah belanja emas langsung di review aja, dan aku spillnya di sini aja ya. Untuk alamat dan nomor teleponnya aku tutup karena nggak nyaman kan kalau ada yang tahu juga. Di sini harganya 1.446.900. Terus gramnya 1,60 dan waktu itu 1 gramnya untuk harga emas kadar 16K itu 1.365.000. Oke, masuk ke tabungan atau sinking funds kategori terakhir yaitu self reward. Di sini aku isi 50.000. Kenapa uangnya kosong? Karena memang sering kepake, entah itu untuk jajan atau keperluan lainnya. Misalnya kayak beli skincare atau untuk nambahin sesuatu gitu. Biasanya aku ambil dari sini sih. Oke, tinggal kita coret aja sesuai nominalnya 50. Dan sudah selesai semua. Untuk budgeting September ini aku sudah selesai masukin uang di dompet disiplin dan juga binder tabungan. Yang perlu diingat dari budgeting bulan September yang akan kita lakukan ini, kita tidak lagi dikendalikan uang, tapi kitalah yang mengendalikan uang. September jadi bulan untuk membuktikan bahwa keuangan bisa diarahkan sesuai tujuan. Entah itu menabung, membayar cicilan, atau sekedar menjaga dapur tetap nyaman. Dan terakhir dari budgeting untuk bulan September, sisa gaji dari Pak suami atau sisa budgeting bulan
bulan September ada 240.000. Tetap semangat ya buat jalanin budgetingnya. Ayo sama-sama belajar konsisten dan bisa menikmati setiap prosesnya. Dan buat yang terakhir, terima kasih banyak buat kalian yang udah nyimak video aku. Jangan lupa buat like, share, subscribe, dan komen ya. Bye-bye.